Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-ni'mah wal musibah basira wa najira lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Wa qala ta'ala aidan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Hadratil mukarramun, segenap para jamaah majelis seluler yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Fakir ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un atas terjadinya tsunami di sekitaran Banten, Serang dan sekitarnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Fakir turut berduka cita. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang tertimpa musibah, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah berikan taufik wal hidayah. Dan semoga dengan musibah ini bukan semakin mereka jauh kepada Allah, tetapi mereka semakin dekat kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Kalau bicara alam, Allah menciptakan ini alam begitu hebat. Kalau bicara alam, Allah membuat sesuatu masalah pasti dengan solusinya. Allah membuat satu penyakit pasti dengan obatnya. Begitu juga Allah menciptakan satu musibah untuk hamba-hambanya, otomatis Allah akan menciptakan solusinya untuk hamba-hambanya. Allah menciptakan satu sebab, pasti Allah menciptakan pula akibat daripada itu semua. Oleh karena itu, Al-Fakir hanya ingin berpesan kepada antum semua, khususnya kepada Ridal Fakir, bahwa musibah yang menimpa kita, musibah yang menimpa saudara kita di Banten, itu ialah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Musibah yang Allah berikan kepada kita ada yang berbentuk untuk pelajaran buat diri kita. Ada musibah Allah ciptakan litadhkir, untuk mengingatkan kita. Ada juga musibah yang Allah ciptakan litadib, untuk mendidik kita. Oleh karena itu, marilah kita berpikir positif atau positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah yang terjadi di Banten, musibah yang terjadi di daerah Banten sekitarnya, itu ialah semata-mata daripada teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita sebagai hambanya, mungkin kita sebagai hamba Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, banyak dari kita tidak mengintrospeksi diri kita. Entah itu kita, entah itu pemimpin kita, entah itu ulama-ulamanya, yang Allah berikan kewajiban untuk menasihati, diberikan ilmu untuk memberikan pelajaran terhadap umat-umat Islam yang lalai akan daripada dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan musibah ini semata-mata bukan Allah kejam terhadap hambanya. Semata-mata
Allah bukan tidak cinta terhadap hambanya, tetapi ini semua Allah ciptakan musibah ini agar hambanya back to basic, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa Allah mengingatkan kita? Yang pertama, dalam salah satu surah, dalam satu ayatnya Allah mengatakan, "Dhaharal fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, baik di lautan maupun di daratan. Itu semata-mata karena ulah tangan manusia. Di dalam surah Asy-Syura Allah pun menegaskan kembali, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, "Wa ma asabakum," apabila kalian tertimpa musibah, apa-apa musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, itu semua karena ulah tangan kita semua. Ini karena kita semua. Allah menciptakan alam begitu luas untuk kita syukuri. Allah menciptakan alam begini hebat untuk kita nikmati, bukan untuk kita rusak. Bukan untuk kita eksploitasi itu alam, namun kita tidak memberikan pembaharuan pada alam tersebut. Alam juga makhluk Allah, yang satu saat alam itu bisa berbuat sebaliknya dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia hanya bisa mengambil kekayaan dari alam ini, mengeruk, mengeksploitasi daripada alam ini. Tetapi manusia tidak pernah ingin mereboisasi. Tidak pernah manusia tersebut ingin memperbaharui, merawat alam tersebut. Hanya mengambil manfaat, tetapi tidak bicara tentang mudaratnya. Hadirin jamaah majelis seluler yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala selalu menegaskan kita seperti itu. Jadi apa yang terjadi, entah itu di Palu, entah itu di Donggala, entah itu di Lombok, bahkan sekarang terjadi tsunami di Banten, ini semua karena ulah tangan kita. Fabima kasabat aydikum, itu semua karena ulah tangan kita manusia. Kita bicara manusia, relatif manusia tersebut. Ketika terjadi di Indonesia, kita mesti introspeksi diri. Siapa manusia yang ada di negeri ini? Dari pejabatnya, dari umaranya, dari ulamanya, bahkan dari rakyatnya. Bagaimana Allah ingin memberikan nikmat yang begitu besar, kalau seorang umaranya tidak berbuat adil, zalim kepada rakyatnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azabnya buat negeri ini? Kalau ulamanya yang Allah jadikan mereka sebagai pengganti pewaris para nabi, tetapi ulamanya berbuat zalim, ulamanya tidak mengatakannya hak itu hak, yang batil itu batil. Yang haram dibikin remang-remang, yang halal dibikin remang-remang, yang salah dibela dengan dalil apapun. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, menggentarkan hati al-fakir. Na'udzubillahi min dalik. Ada seorang ulama dahulu, beliau mengatakan apa? Kata beliau, siapa orang yang mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang yang melaksanakan Natal, itu beliau mengatakan diharamkan. Namun sekarang berubah lagi itu dalil. Mereka mengatakan apa? Kata mereka, mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang melaksanakan atau merayakan hari Natal tidak apa-apa. Naudzubillah summa naudzubillah. Apakah hukum Allah untuk dipolitisasi? Apakah hukum Allah bisa dirubah-rubah seperti itu? Ingat wahai ulama, kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, bukan menjual ayat untuk kepentingan antum, untuk memperkaya diri antum. Oleh karena itu, di akhir ayat Asy-Syura tersebut Allah mengatakan apa? Wa ya'fu an katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan segala kesalahan-kesalahan manusia. Tetapi apakah cukup dengan Allah memaafkan daripada kesalahan-kesalahan kita? Allah punya cara memaafkan hamba-hambanya yang berbuat salah.
Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan hambanya dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan adab, memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan cobaan kepada kita semua. Ada pula mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu ingat, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpa kita daripada kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tetapi ingat, segala kejelekan yang menimpa kita, segala musibah yang menimpa kita, segala keburukan yang menimpa kita, itu berasal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita lihat alam begitu indah, gunung begitu menjulang, bukit-bukit, pepohonan yang begitu hijau. Ini Allah amanatkan untuk kita, wahai umat Nabi Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang mengerti daripada nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila menimpa kejelekan kepada kita, maka ingat, itu ialah karena ulah tangan kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita periksa diri kita. Kita introspeksi diri kita sebelum Allah yang memeriksa. Syukuri segala nikmat Allah. Rawat alam yang Allah sudah berikan. Rawat nikmat yang Allah sudah berikan. Jangan engkau sepelekan nikmat yang Allah berikan. Sebab kenapa? Ketika nikmat Allah engkau sepelekan, maka ingat, Allah akan memberikan azab kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya hamba-Ku pandai bersyukur kepadaku, la azidanakum, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi ingat, wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Tetapi ketika seorang hamba itu tidak pandai bersyukur kepada Allah, malah berbuat kufur kepada Allah, lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada dia, lupa amanat, mandat yang Allah berikan kepadanya. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pemahaman agama, tetapi dia tidak gunakan ilmu tersebut untuk memberikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak memberikan, membela kebenaran untuk kebenaran, tetapi membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Wajar kalau Allah menciptakan daripada musibah-musibah tersebut. Ini teguran untuk kita umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, jangan kufur, jangan kufur, jangan kufur kalau hidup kita mau makmur. Semoga umat Islam Indonesia, wabil khususnya para saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Banten, Allah berikan kesabaran dan keselamatan. Allah berikan taufik wal hidayah. Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Dan juga semoga kita semua diberikan kesabaran, diberikan taufik wal hidayah. Dan semoga Indonesia ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan daripada ulama-ulama yang bisa menjalankan daripada yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan juga diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang punya jiwa yang pemberani, pemimpin-pemimpin yang punya jiwa tepo seliru, solidaritas kepada siapapun, baik rakyatnya maupun negara-negara yang lainnya. Sebab kenapa? Dikatakan, innallaha fi aunil abdi maka nal abda fi auni akhih. Allah akan tolong seorang hambanya. Allah akan tolong sebuah negeri ketika negeri itu mau menolong negeri yang lain. Allah akan menolong seorang hambanya selagi hamba-hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Artinya saudara, tidak hanya yang di Indonesia, bahkan yang di Uyghur, bahkan yang di Rohingya, bahkan yang di Palestina, Afghanistan dan yang lain-lainnya, itu saudara kita, saudara seakidah, saudara seiman, saudara seislam. Oleh karena itu, mari kita tekadkan dan bulatkan niat kita untuk membantu saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Banten. Bagi yang punya daripada kelebihan rezekinya, bagi saudara-saudara
yang menyaksikan daripada dakwah ini, yang mempunyai harta, mempunyai segala macam yang bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita, kumpulkan untuk membantu saudara kita. Ingat, innallaha fi aunil abdi makanal abda fi auni akhih. Allah akan tolong seorang hamba selagi hamba masih mau menolong saudaranya. Ingat itu, ingat, tolonglah hamba, tolonglah saudaramu, maka Allah akan menolong kalian. Insya Allah, Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita. Allah akan memberikan naungannya kepada kita, dan Allah akan memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat kepada kita. Selamat berjuang, selamat membantu, selamat bersolidaritas, selamat bertepuk lidu. Semoga antum semua diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin menyumbang, silakan hubungi Al-Fakir, silakan hubungi daripada tempat-tempat yang menyalurkan daripada bantuannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Banten dan sekitarnya. Cukup sekian. Al-Fakir minta doa, doakan Al-Fakir menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapat taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan doakan Al-Fakir dan murid-murid Al-Fakir menjadi orang-orang yang baik sebagaimana permintaan Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Nabi Allah minta, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh, bukan keturunan yang kaya, bukan keturunan yang pintar, tetapi Nabi Allah Ibrahim minta keturunan yang soleh. Oleh karena itu Al-Fakir minta didoakan untuk diri Al-Fakir, keluarga Al-Fakir, anak-anak Al-Fakir, murid Al-Fakir, ya, dijadikan orang-orang yang baik. Cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.